Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Sela Faradila Pristianto, yang pada video kali ini saya akan menambahkan satu materi dalam teori kepribadian. Pada video kali ini saya akan menambahkan materi teori kepribadian menurut Harry Stack-Sullivan. Kita akan lebih membahas bagaimana konsep kepribadian yang dijelaskan oleh Harry Stack-Sullivan. Perlu kita ketahui bahwa tokoh Harry Stack-Sullivan dimasukkan pada paradigma yang sama dengan tokoh sebelumnya yang saya jelaskan pada video sebelumnya. Harry Stack-Sullivan dimasukkan pada paradigma psikodinamika karena teori-teori yang dikemukakan oleh Harry Stack-Sullivan memuat mengenai bagaimana kondisi-kondisi kecemasan yang menjadi suatu bentuk perilaku yang dimunculkan dari individu. Selanjutnya, Harry Stack-Sullivan dalam menjelaskan mengenai kondisi kecemasan, di dalamnya memuat gagasan mengenai kondisi-kondisi di mana individu atau manusia itu memiliki beberapa mekanisme pertahanan diri yang ini merupakan teori yang dikemukakan sebelumnya oleh Sigmund Freud yang menjadi tokoh pertama kali adanya paradigma psikodinamika. Oleh sebab itu, Harry Stack-Sullivan dimasukkan dalam paradigma yang sama, yaitu paradigma psikodinamika. Menurut Harry Stack-Sullivan, kepribadian itu merupakan pola yang relatif menetap dari situasi antar pribadi secara berulang yang menjadi suatu ciri adanya kehidupan dari manusia. Oleh sebab itu, dari penjelasan Harry Stack-Sullivan yang demikian, bahwa kepribadian pada individu atau manusia itu muncul karena adanya pola hubungan antara individu satu dengan yang lainnya. Proses interaksi, proses komunikasi, proses saling berhubungan antara individu satu dengan individu yang lainnya ini membentuk suatu pola yang kemudian memunculkan perilaku pada suatu individu tersebut, dan inilah ketika menetap menjadikan suatu kepribadian pada individu yang bersangkutan. Oleh sebab itu, kepribadian merupakan entitas yang tidak dapat dipisahkan dari situasi antar pribadi dan tingkah laku antar pribadi. Selanjutnya, kepribadian ini merupakan manifestasi ketika dirinya sedang bertingkah laku dalam hubungannya dengan orang lain, sehingga munculnya kepribadian dari apa yang diungkapkan oleh Harry Stack-Sullivan muncul atau menjadi suatu bentuk yang termanifestasi ketika individu itu saling berhubungan dengan orang lain. Orang lain berarti bisa jadi mulai dari sistem yang terkecil ya, mulai dari hubungan dengan keluarga, kemudian hubungan dengan teman, kemudian ataupun hubungan dengan masyarakat yang lebih luas. Di sini karena adanya hubungan dengan dua pihak ataupun beberapa pihak, maka muncul perilaku individu karena proses berhubungan dengan pihak-pihak yang kemudian tingkah laku ini akan cenderung menetap. Oleh sebab itu, kepribadian dianggap sebagai bentuk manifestasi dari tingkah laku individu ketika dirinya sedang berhubungan dengan pihak lain ataupun orang lain. Kemudian, kepribadian itu muncul karena adanya persepsi, adanya ingatan, adanya proses pemikiran, adanya proses khayalan, dan semua proses-proses psikis yang bersifat antara dirinya dengan hubungannya antar pribadi yang lain. Sehingga munculnya proses-proses psikis, baik mulai dari proses kognitif, emosi, dan juga munculnya perilaku secara sosial, ini dimungkinkan karena adanya hubungannya dengan orang lain.
Jika kita lihat dimulai dari gambar yang saya tayangkan, di sini ketika kita mengamati atau kita sudah mengobservasi gambar yang saya tampilkan, terlihat adanya komunikasi yang hangat antara ibu dengan anaknya, saling menatap, begitu ya. Dan coba kita bandingkan dengan gambar kedua yang saya tampilkan. Di sini terlihat antara anak dengan ayahnya seperti sedang diinterogasi, begitu ya, seperti sedang dihukum, bahkan seperti sedang diinterogasi ataupun seperti sedang dimarahi, begitu ya, karena terlihat dari perilaku ayah yang mengacungkan jari, begitu ya, yang menunjukkan jari kepada anaknya. Nah, ini adalah dua contoh bentukan dari hubungan antara individu, dalam hal ini adalah si anak dengan individu yang lain, yaitu orang tuanya. Baik pada gambar satu tadi dengan ibunya, sedangkan pada gambar yang kedua adalah dengan ayahnya. Nah, ini akan membentuk kepribadian dari anak ini sendiri yang dimunculkan dalam perilaku yang berbeda. Bisa kita lihat ya pada gambar yang selanjutnya. Nah, ini menjadi suatu bentukan perilaku di mana ketika kita gambarkan sebagai kepribadian, maka bentukan perilaku ini polanya adalah menetap, di mana pola menetap ini dibentuk dari perilaku yang didapatkan ketika dia berhubungan dengan orang lain sebelumnya, yaitu pada dua gambar tadi adalah dengan orang tuanya. Pada gambar yang ketiga ada seorang anak ya yang berbaju merah putih itu berbicara dengan menunjukkan jarinya, menunjukkan salah satu jari seperti ini ya. Nah, ini merupakan bentukan dari pola perilaku yang sudah menetap karena adanya persepsi yang sama dari perilaku yang didapatkan ketika dia berhubungan dengan orang tuanya, yaitu dengan ayahnya. Jadi ketika ayah berbicara dengan menunjuk, maka si anak akan cenderung sama. Ketika dia berbicara dengan lingkungan yang lain, dengan teman-temannya, dia akan juga cenderung menunjuk. Sedangkan pada individu-individu yang lainnya, pada gambar yang sama, di sini beberapa anak tidak menunjukkan sikap yang sama ya, tidak menunjuk atau tidak mengacungkan jari seperti ini, bahkan dia cenderung hangat ya antara individu yang di tengah ya dengan dua individu yang lainnya di sebelah kirinya saling menatap. Nah, ini menunjukkan bahwa perilaku yang ditunjukkan oleh anak ini merupakan suatu persepsi atau suatu proses psikis yang lainnya yang sudah didapat dari pola interaksi atau pola hubungan dengan yang sebelumnya, yaitu dengan orang tuanya. Kalau kita lihat dari gambar sebelumnya kan berarti dengan ibunya. Nah, maka akan memunculkan perilaku yang sama pada anak pada kondisi lingkungan yang berbeda. Dan ketika pola ini menetap, maka ini menjadikan suatu gambaran kepribadian pada individu tersebut. Bentukan pola perilaku yang dimunculkan oleh anak ini akan terus berlanjut sepanjang rentang perkembangan hidupnya. Pada masa yang lebih meningkat, misalnya pada masa remaja, ketika tadi memunculkan perilaku yang hangat karena adanya pola bentukan yang sebelumnya ketika dia berinteraksi dengan ibunya, maka akan dibawa sampai di masa remaja. Bahkan pada tingkatan yang lebih tinggi, pada masa dewasa misalnya, nah ini juga akan menunjukkan perilaku yang hangat dengan lingkungannya, dengan teman-temannya yang menjadi bentukan dari perilaku yang sama dari pola yang sudah dibentuk sebelumnya. Nah, tetapi juga sebaliknya ya, karena ketika pola yang sama sudah terbentuk misalnya tidak hangat atau ketika berbicara harus ada keakuan, harus ada posisi tinggi dalam dirinya. Nah, ini polanya akan dibawa yang bisa kita lihat pada gambar kelima. Harry Stack Sullivan menjelaskan adanya beberapa proses penting yang ada pada individu ataupun yang ada pada manusia sebagai proses terjadinya perilaku yang kemudian digambarkan sebagai kepribadian. 4 proses ini adalah satu, dinamisme, kemudian yang kedua adalah sistem diri, selanjutnya yang ketiga adalah personifikasi, dan yang terakhir adalah proses kognitif. Pada proses yang pertama, yaitu dinamisme,
Dinamisme merupakan suatu transformasi energi yang relatif menetap, yang terjadi secara ulang atau berulang, yang kemudian memberikan suatu ciri tertentu kepada suatu individu sebagai organisme. Transformasi energi di sini merupakan suatu bentuk tingkah laku yang mungkin terbuka ataupun juga bisa jadi secara tersembunyi, misalnya berkhayal yang muncul pada individu. Sedangkan setiap individu, setiap manusia atau setiap orang itu memiliki dinamisme yang sama, akan tetapi pengungkapannya berbeda. Harry Stack Sullivan mengungkapkan bahwa pengungkapan individu yang berbeda-beda inilah yang kemudian menjadi salah satu bentukan yang nantinya akan memunculkan karakteristik individu yang berbeda-beda pula. Meskipun transformasi energinya adalah sama. Sedangkan proses yang kedua adalah sistem diri. Sistem diri ini ada pada individu, ada pada manusia, dalam rangka untuk menghindari kecemasan individu yang digunakan sebagai tindakan protektif atau kontrol pengawasan terhadap tingkah lakunya sendiri yang memunculkan kecemasan. Tindakan kecemasan yang dimunculkan oleh individu ini akan membentuk sistem diri yang apakah perilaku itu disetujui untuk dimunculkan. Sehingga sistem diri itu sebagai penjaga keamanan dan bertugas untuk mengurangi atau mereduksi kecemasan atau neurotik pada individu, misalnya membatasi informasi yang masuk yang dapat menyebabkan kondisi kecemasan. Sedangkan proses yang ketiga adalah personifikasi. Personifikasi merupakan perasaan, sikap, dan konsepsi yang kompleks yang timbul karena adanya suatu kepuasan kebutuhan ataupun justru kecemasan yang dialami oleh individu. Adanya hubungan antar pribadi akan membentuk sebuah gambaran atau yang dijelaskan oleh Harry Stack Sullivan sebagai personifikasi tentang orang-orang yang akan memberikan sebuah kondisi kepuasan atau justru sebuah kondisi kecemasan. Ketika puas, maka akan memunculkan perilaku, akan tetapi ketika kecemasan juga akan memunculkan perilaku. Tetapi di sini ketika memunculkan kondisi-kondisi kecemasan, maka individu itu memiliki sistem diri sebagai tindakan protektif atau membatasi agar tidak munculnya perilaku-perilaku cemas. Personifikasi yang dimiliki oleh individu ataupun yang dimiliki oleh sejumlah orang itu disebut sebagai stereotip. Nah, kita mengenal ya istilah stereotip. Sedangkan kalau dijelaskan menurut Harry Stack Sullivan, stereotip di sini sebagai kondisi personifikasi yang dimiliki oleh sejumlah individu atau sebagai gambaran yang dimiliki oleh sejumlah individu sebagai gambaran dari apa yang sudah diprosesnya, kemudian akan dimunculkan dalam bentuk perilaku kepuasan ataukah justru kecemasan. Sedangkan yang keempat adalah proses kognitif. Nah, oleh sebab itu Harry Stack Sullivan ini sudah mulai semakin terspesifik begitu ya dalam menjelaskan mengenai situasi-situasi psikologis ataupun aspek-aspek psikologis yang membentuk adanya perilaku. Harry Stack Sullivan mulai menspesifikkan bahwa adanya proses-proses kognitif yang turut membentuk munculnya perilaku pada individu. Proses kognitif tadi digambarkan sebagai sebuah persepsi, sebuah khayalan yang kemudian memunculkan gambaran atau personifikasi tadi. Nah, adapun proses kognitif sendiri menurut Harry Stack Sullivan itu muncul dengan 3 cara. Yang pertama adalah protataksis. Nah, protataksis ini merupakan cara berpikir karena ada rangkaian keadaan sesaat yang terpisahkan dari organisme. Sehingga ketika individu itu memunculkan cara berpikir yang protataksis adalah pola pikir yang langsung dimunculkan karena adanya penginderaan atau penginderaan secara langsung. Sedangkan pada protataksis, maka cara berpikir yang digunakan oleh individu ini merupakan adanya hubungan kausal antara peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat yang sama tetapi memiliki hubungan yang tidak logis. Nah, contohnya adalah
tahayul. Maka ketika individu itu memunculkan cara berpikirnya terkait dengan kondisi-kondisi yang tidak logis, kemudian tahayul, nah ini digambarkan sebagai bahwa individu ini sedang memunculkan cara berpikir yang parataksis. Sedangkan cara berpikir yang ketiga adalah sintaksis. Di sini merupakan cara berpikir yang paling tinggi yang dimunculkan oleh individu sebagai aktivitas lambang yang diterima secara bersama dan disepakati oleh sekelompok orang. Nah, sehingga munculnya suatu simbol-simbol dalam bentuk bilangan yang menunjukkan misalnya angka 1 maka harus dibentuk dengan angka 1 begitu ya, ataupun dengan simbol-simbol bahasa yang sudah menggunakan suatu simbol atau lambang, maka ini merupakan cara berpikir yang sudah lebih tinggi, yaitu sintaksis. Adanya proses-proses yang ada pada individu tadi itu merupakan suatu bagian proses-proses yang ada pada individu yang ketika bekerja maka akan membentuk suatu dinamika kepribadian. Harry Stack Sullivan kemudian menjelaskan bahwa munculnya dinamika kepribadian pada individu itu yang dijelaskan oleh Harry Stack Sullivan sebagai yang pertama adalah adanya tegangan. Dinamika kepribadian yang pertama, karena adanya tegangan ini maka kepribadian pada manusia itu sebagai sistem energi yang fungsi utamanya adalah melakukan aktivitas yang akan mereduksi adanya kondisi-kondisi ketegangan tadi, sehingga ketegangan-ketegangan yang ada pada individu itu akan berkurang. Padahal menurut Harry Stack Sullivan, ketegangan ini bisa muncul bersumber dari dua kondisi. Yang pertama karena adanya kebutuhan organisme itu sendiri, kemudian yang kedua karena adanya kecemasan sebagai kondisi penghayatan, sebagai kondisi persepsi adanya ancaman dari dunia luar. Oleh sebab itu, kondisi ketegangan ini bisa muncul pada individu dimulai yang pertama bisa karena kebutuhannya sendiri, ataupun yang kedua karena adanya kecemasan-kecemasan yang dihayati sebagai ancaman dari dunia luar. Sedangkan proses dinamika yang selanjutnya adalah adanya kecemasan itu sendiri. Kecemasan yang dimunculkan oleh individu ini dapat mereduksi atau dapat mengurangi adanya efisiensi dari individu atau manusia itu sendiri dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhannya, sehingga ini berakibat mengganggu hubungan antara individu ataupun juga akan mengacaukan individu itu sendiri. Selanjutnya adalah proses transformasi energi dalam rangka pembentukan dinamika kepribadian. Dalam proses transformasi energi ini diubah dengan melakukan kegiatan yang melibatkan kondisi-kondisi secara biologis begitu ya, yaitu kondisi-kondisi otot yang ada pada tubuh kita dan juga melibatkan kondisi-kondisi aktivitas mental atau aktivitas psikologis tadi. Mulai dari proses kognitif, kemudian ada proses secara emosi dan juga proses-proses secara perilaku yang memunculkan perilakunya dalam kehidupan sosial. Adanya perilaku yang dimunculkan sebagai bentukan transformasi energi ini maka muncul dalam bentuk kegiatan dalam kehidupan nyata, bisa jadi secara terbuka atau tersembunyi. Baik terbuka atau tersembunyi ini adalah dalam rangka tujuannya untuk mengurangi adanya ketegangan yang ada pada individu. Oleh sebab itu, dinamika kepribadian yang dijelaskan oleh Harry Stack Sullivan itu muncul karena adanya berbagai kondisi, baik itu memunculkan kepuasan ataupun memunculkan kondisi kecemasan. Sedangkan kecemasan itu juga akan membentuk perilaku individu yang dimulai dari adanya kondisi ketegangan hingga munculnya perilaku-perilaku yang mengarahkan pada kondisi neurotik atau kecemasan. Selanjutnya, Harry Stack Sullivan juga menjelaskan tahapan-tahapan perkembangan kepribadian yang dapat terjadi pada individu. Ada 6 tahapan perkembangan kepribadian. Yang pertama dimulai pada tahap bayi, kemudian tahap kanak-kanak, kemudian tahap juvenil, kemudian selanjutnya keempat ada tahap pra-adolescence, kemudian ada tahap adolescence awal, sedangkan yang terakhir yang keenam adalah tahap masa adolescence akhir. Pada tahap bayi ini dimulai pada usia 0 sampai 1 tahun. Pada tahap perkembangan ini maka daerah oral itu sebagai fokus interaksi dengan kandungan, dalam hal ini adalah ibu. Sehingga proses awal antara anak dengan ibunya ini difokuskan pada daerah oral. Misalnya ketika ibu berbicara dengan anaknya, nah ini akan mulai membentuk bagaimana kepribadian anaknya kelak.
Selanjutnya pada masa kanak-kanak yaitu usia 1-5 tahun, di sini adalah masa di mana anak mulai berbicara dan membutuhkan teman. Nah, bisa jadi karena adanya hubungan dengan teman, maka anak mulai merasakan kondisi bahwa dia tidak diterima atau dia memiliki musuh bahkan, atau justru dia memiliki teman yang sangat dekat, atau justru anak sudah mulai merasakan bahwa dirinya akan kehilangan temannya. Oleh sebab itu, pada masa anak-anak ini juga akan turut membentuk bagaimana kepribadian dirinya kelak ketika dia sedang belajar berhubungan dengan temannya ataupun berinteraksi dengan temannya di usia 1-5 tahun. Sedangkan pada masa yang ketiga yaitu juvenil, ini di usia 6-8 tahun, di mana anak mulai belajar sosial sehingga dia harus tunduk, sehingga dia harus berperilaku menghindar ketika tidak sesuai, ataupun dia harus bersaing dengan teman-temannya. Nah, ini akan turut membentuk bagaimana kepribadiannya. Sedangkan pada masa yang keempat yaitu pra-adolescence, yaitu usia 9-12 tahun, di mana di sini anak mulai akrab dengan teman sebayanya atau yang sudah memiliki prinsip yang sama atau sejenis sehingga dikatakan sebagai sahabat. Oleh sebab itu, anak mulai belajar mengenai kondisi yang akrab ataupun justru sebaliknya kondisi yang kesepian. Nah, ini turut membentuk bagaimana kepribadian individu dari proses rangkaian belajarnya dari berinteraksi dengan individu di sekitarnya di usia 9-12 tahun. Selanjutnya pada masa yang kelima adalah masa adolescence awal, di sini usia 13-17 tahun. Anak mulai mengembangkan aktivitas seksualnya, yaitu dia mulai belajar dengan teman yang lawan jenis, laki-laki dengan perempuan ataupun perempuan dengan laki-laki, mulai belajar mengenai kebutuhan merasa intim. Di sini akan membentuk kepribadiannya dari rangkaian proses dirinya berinteraksi dengan orang lain, terutama dengan lawan jenisnya. Sedangkan pada tahapan yang terakhir yaitu pada masa adolescence akhir, yaitu usia 18-22 tahun, di mana anak sudah mulai melakukan hubungannya dengan antar pribadi yang lebih manusiawi, lebih matang begitu ya. Maka individu mulai memiliki kesempatan menjadi pribadi yang lebih matang dan lebih sesuai dengan kehidupan sosial atau kebudayaan atau kulturalnya, sehingga dia mulai belajar untuk menaati ataupun justru menghindari ketika memang tidak sesuai. Nah, ini akan turut membentuk bagaimana kepribadian individu ketika dia melakukan interaksi pada usia 18-22 tahun. Nah, tahapan-tahapan ini menjadi rangkaian proses yang kemudian memunculkan bentukan perilaku di kemudian hari, di mana ketika pola ini munculnya menetap, maka digambarkan sebagai kepribadian. Jika dapat kita simpulkan, maka Harry Stack-Sullivan menjelaskan adanya pola perilaku sebagai gambaran dari kepribadian individu itu tidak lepas dari bagaimana individu itu melakukan interaksi atau hubungannya dengan orang lain. Mulai dari sistem yang terkecil, yaitu mulai dari keluarga, kemudian turut akan mempengaruhi perilakunya di kehidupan yang lebih luas, misalnya dengan teman-teman sebayanya atau ketika dia sudah memasuki dunia kerja. Bentukan perilaku yang dimunculkan karena adanya proses interaksi atau hubungan ini tentunya akan memunculkan berbagai proses yang kemudian berdinamika menjadi kepribadian. Mulainya adanya ketegangan, kemudian berproses menjadi transformasi energi, dan selanjutnya memunculkan proses dinamika dan kemudian memunculkan kondisi kecemasan. Nah, inilah yang kemudian digambarkan sebagai kepribadian. Sekian materi yang dapat saya jelaskan dan saya tambahkan, yaitu teori kepribadian menurut Harry Stack-Sullivan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.